Nah, seperti yang saya sebutkan di awal tadi ya, Dek. Komponen semen itu yang utama ada C3S, C2S, C3A, C4AF. Nah, masing-masing komposisi, masing-masing proporsi komposisi ini itu mempengaruhi sifat-sifatnya. Jadi kalau kita bicara sifat-sifatnya itu antara lain ada yang pertama laju hidrasi. Laju hidrasi itu dia kecepatan kecepatan senyawa dengan air tadi. Jadi semakin cepat dia bersenyawa dengan air, maka pertambahan panasnya juga semakin cepat dan mengerasnya juga semakin cepat gitu. Itu laju hidrasi. Kemudian kekuatan awal itu dia cepat mengeras, kekuatan akhir itu setelah beberapa waktu nanti dia di setelah beberapa hari gitu kekuatannya seperti apa gitu. Apakah cepat pertambahannya semakin seiring berjalannya waktu, apakah dia lambat pertambahan kekuatannya gitu. Terus jumlah panas yang dibebaskan, nah ini hubungannya dengan laju hidrasi tadi, Dek. Yang saya kasih contoh kalau kita mengaduk semen dengan tangan, nah itu kita bicarakan di sini jumlah panas yang dibebaskan. Kemudian ada tahanan terhadap reaksi kimia. Jadi ketika semen bercampur dengan air, maka dia akan mengeras. Nah, ketika mengeras itu bagaimana tahanannya dia terhadap barang-barang kimia seperti asam, seperti sulfat, seperti garam, itu seperti apa. Karena ada beberapa semen yang ketika dia terkena bahan-bahan seperti itu, dia nggak awet. Tapi ada juga yang awet. Nah, oke, kita dari awal ya. Kalau kita bicara laju hidrasi, semen-semen yang mengandung C3S itu laju hidrasinya sedang, C2S dia lambat, C3A cepat, C4AF lambat. Jadi kalau mau yang laju hidrasinya cepat, artinya dia cepat bereaksi, efeknya nanti dia cepat panas dan kekuatan awalnya tinggi deh, biasanya. Nah, itu kita pakai yang komposisi utamanya C3A atau C3S. Gitu. Karena yang C2S dan C4AF ini lambat. Jadi dia kecepatan bersenyawa dengan air itu lambat. Kemudian yang kedua, kekuatan awal. Jadi kalau semen dicampur dengan air, kemudian dia akan mengeras ya. Nah, ketika mengeras itu kekuatannya beda-beda deh, tergantung proporsi ininya, proporsi komposisinya. Untuk semen-semen yang mengandung C3S, dia kekuatan awalnya tinggi, jadi lebih keras. Sama-sama misalkan ini ada 4 semen, ada semen yang mengandung C3S, C2S, C3A, C4AF, sama-sama sama-sama volumenya sama, kemudian dicampur dengan air yang sama, bareng gitu. Nah, itu yang kan terus nanti mengeras. Itu kalau ditekan, itu yang kekuatan awalnya tinggi, jadi sama-sama dicampur dengan air di wadah yang terpisah, kemudian didiamkan selama 1 jam gitu, terus ditekan. Nah, itu yang paling tinggi kekuatannya ada di semen yang mengandung C3S. Kemudian yang mengandung C3A ini agak tinggi, yang mengandung C2S dan C4AF itu rendah. Nah, kekuatan akhir, nah kalau kita dites di waktu 1 jam awal, misal ya itu 1 jam itu misal, kemudian kalau kekuatan akhir itu kita bicara beberapa hari deh. Misal kita bicara 30 hari atau 50 hari. Jadi semakin lama itu semakin tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat terus kayak gitu. Jadi grafiknya itu naik. Cuma penambahan kekuatannya nggak signifikan gitu. Jadi bisa dibilang lama-lama itu ginilah grafiknya tuh. Kalau ini ke atas itu kekuatan, kalau horizontal itu waktu ya. Nah, kira-kira tuh pertambahannya kayak gini. Nah, jadi di awal itu naiknya signifikan gitu, sampai beberapa waktu kemudian dia masih naik terus tapi asimtot. Dia lurus gitu, cenderung lurus. Penambahannya nggak signifikan, kecil sekali. Nah, jadi ini bicara di kekuatan air. Misal kekuatan air itu sini, di waktu dia menyentuh 100 hari misal.
Nah, gitu. Itu. Jadi di waktu yang lama nanti semen yang mengandung C3S dia terbilang tetap tinggi, C2S dia tinggi. Jadi kalau C2S itu awalnya rendah, kemudian nanti di akhirnya tinggi. Di C3A dia rendah, C4AF rendah. Kemudian jumlah panas yang dibebaskan, ini hubungannya dengan laju hidrasi tadi. Semakin cepat dia semakin tinggi. Benar ya? Jadi untuk yang C3S dia sedang, untuk yang C2S dia laju hidrasinya lambat, jadinya jumlah panas yang dibebaskan rendah. Kemudian yang mengandung C3A dia cepat, maka jumlah panas yang dibebaskan tinggi, dan seterusnya. Kemudian tahanan terhadap reaksi kimia, nah ini yang paling buruk adalah C3A, di mana dia laju hidrasinya paling cepat, jumlah panas yang dibebaskan paling tinggi, tetapi tahanan terhadap reaksi kimia dia jelek. Mungkin karena kalau ibarat kata kita punya barang yang dia cepat matang, dia daya tahannya rendah, gitulah kira-kira deh. Jadi kalau yang lain itu punya cukup banyak waktu untuk saling berikatan, semen dan airnya. Jadi dia daya tahannya cukup baik. Tapi kalau yang mengandung C3A tinggi, dia cepat sekali bereaksi, tapi daya tahannya jelek. Gitu. Nah, klasifikasi semen Portland itu menurut SNI 1520492004 itu ada kategori, dibagi kategorinya menjadi 5 tipe. Tipe pertama, tipe 1, itu jenis semen biasa yang dapat digunakan pada konstruksi umum. Kemudian tipe 2 merupakan modifikasi dari tipe 1 yang memiliki panas hidrasi lebih rendah dan dapat tahan dari beberapa jenis serangan sulfat. Ini urusannya sama kimia ya. Kemudian yang tipe 3 merupakan tipe semen yang dapat menghasilkan kuat tekan beton awal yang tinggi. Nah, ini hubungannya dengan kekuatan awal tadi. Setelah 24 jam proses pengecoran, semen tipe ini akan menghasilkan kuat tekan 2 kali lebih tinggi daripada semen tipe biasa. Namun, panas hidrasi yang dihasilkan semen jenis ini lebih tinggi daripada panas hidrasi semen tipe 1. Karena dia kekuatan awalnya hampir 2 kalinya semen biasa, ya otomatis laju hidrasinya lebih cepat ya, Dek. Kalau laju hidrasinya lebih cepat, otomatis panas hidrasinya juga lebih tinggi yang dihasilkan. Ya, konsekuensi lah. Kemudian tipe 4 merupakan semen yang mampu menghasilkan panas hidrasi yang rendah, sehingga cocok digunakan pada proses pengecoran struktur beton yang masif. Masif itu besar, jadi kalau mengecor struktur-struktur yang betonnya itu besar-besar, itu lebih cocok pakai tipe 4. Karena dia menghasilkan panas hidrasi yang rendah. Tapi konsekuensinya, mengeringnya atau mengerasnya agak lama, gitu, dan kekuatan awalnya tidak tinggi. Kemudian tipe 5 digunakan untuk struktur-struktur beton yang memerlukan ketahanan yang tinggi dari serangan sulfat atau dituntut untuk beton-beton yang mempunyai ketahanan terhadap reaksi kimia. Itu pakai tipe 5. Jadi ada 5 tipe ini, Dek. Yang paling banyak kita temui di lapangan itu adalah tipe 1. Kemudian tipe 2, tipe 3, tipe 4, tipe 5 itu modifikasi untuk maksud-maksud tertentu gitu. Nah, pembagiannya seperti itu tadi. Kalau tipe 2 itu yang panas hidrasinya lebih rendah dan dapat tahan terhadap sulfat. Kemudian yang tipe 3 dia untuk beton-beton yang dikehendaki kekuatan awalnya tinggi, panas hidrasi tinggi, laju hidrasinya tinggi gitu. Kemudian tipe 4 ini yang dikehendaki laju hidrasinya rendah, panas hidrasinya rendah. Kemudian yang tipe 5, beton-beton yang dikehendaki untuk dia mempunyai sifat tahan terhadap sulfat. Nah, ini pemakaiannya seperti ini. Jadi kalau untuk pemakaian normal itu tipe 1 ya. Untuk pengecoran biasa tipe 1, ini tipe 1. Kemudian kalau kita mau memakai gedung-gedung yang dia dibangun dengan kecepatan yang di atas rata-rata deh. Jadi kalau kita kan kadang proyek itu dituntut dia selesainya lebih cepat dari target. Nah, itu bisa dipakai semen tipe 3.
Jadi dia cepat mengeras di awal. Kalau dia cepat mengeras, bisa dilanjutkan pekerjaan selanjutnya kayak gitu kan. Jadi masa tunggunya sampai beton mengeras itu nggak lama gitu loh. Nah, itu pakai tipe 3. Kemudian kalau kita bikin bendungan, nah ini bendungan yang dari beton ya. Bendungan yang dari beton itu kan masif sekali deh. Kalau bendungannya sebesar ini, manusia itu kalau dari sini dilihat mungkin hanya titik deh di sini, karena ini saking besarnya. Berarti besar sekali volumenya. Nah, kalau besar sekali volumenya, itu kita pakai yang tipe 4, yang panas hidrasinya rendah, untuk menghindari betonnya pecah karena perbedaan suhu.